Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julsdianti Pradiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologis obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu aktivitas biologis senyawa seri homolog. Yang keduanya prinsip Ferguson itu spesifik dan tidak spesifik. Yang ketiganya itu ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Nah, pertama kita masuk di aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa semi homolog, intensitas aktivitas biologis tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai atom C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan fisik seperti yang pertama itu kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatkan koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan dan kekentalan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa di sini contoh seri homolog. Nanti saya tampilkan gambarnya. Nah, selanjutnya itu prinsip Ferguson yang spesifik dan tidak spesifik. Yang pertama kita bahas tentang yang spesifik, itu senyawa bersifat spesifik, yaitu senyawa yang memberikan efek dengan mengikat reseptor spesifik. Aktivitasnya tidak tergantung pada aktivitas termodinamik, sehingga lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Karakteristiknya di sini ada beberapa. Yang pertama itu efektif pada kadar yang rendah. Keduanya melibatkan kesetimbangan obat dalam biofasa dan fasa eksternal pada keadaan ini sehingga aktivitas biologisnya maksimal. Yang ketiganya melibatkan ikatan kimia yang lebih kuat dibanding senyawa berstruktur tidak spesifik. Nah, yang keempatnya itu sifat fisik dan kimianya berperan dalam menentukan efek biologis. Yang kelimanya mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek. Nah, kita masuk yang kedua itu senyawa berstruktur tidak spesifik. Karakteristiknya itu efek biologisnya berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik sehingga dosisnya relatif lebih besar ketimbang yang spesifik tadi. Yang keduanya itu walaupun perbedaan struktur kimianya besar, asal aktivitas termodinamiknya hampir sama akan memberikan efek yang sama pula. Nah, yang ketiga itu ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal sehingga aktivitas termodinamiknya masing-masing harus sama. Terus yang keempat yaitu pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang kelimanya itu senyawa dengan derajat kejenuhan sama, mempunyai aktivitas termodinamik yang sama sehingga derajat efek biologisnya sama. Apabila sehingga larutan jenuhnya senyawa dengan struktur berbeda. Nah, di sini ada rumusnya, nanti saya tampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk di ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Sini saya akan menjelaskan satu-satu. Sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat, oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi OR. Sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif atau dalam bentuk ionnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan pertama di situ obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagian bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Contoh obatnya itu fenobarbital. Perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Pada obat bersifat asam lemah, dengan meningkatnya pH sifat ionisasinya bertambah besar. Bentuk tak terionisasinya kecil sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Sedangkan pada obat yang bersifat basa justru sebaliknya.
Nah, di sini ada gambar pH-nya. Nanti saya perlihatkan. Yang kedua, itu obat yang aktif dalam bentuk ion. Seperti diketahui, dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Menurut Bell dan Roblin, memberi postulat mengenai aktivitas antibakteri terhadap E. coli pada pH 7 dan nilai pKa dari turunan sulfonamida. Itu menurut Crowley, sulfonamida menembus membran sel bakteri dalam bentuk tidak terionisasi dan sesudah mencapai reseptor yang bekerja adalah bentuk ion. Nanti ada grafiknya, saya tunjukkan. Nah, kita masuk di pembentukan kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk satu struktur cincin. Contohnya itu gugus amin primer, sekunder, dan tersier. Oksim. Ligan adalah senyawa yang dapat memberikan struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti NSO. Nah, di sini ada beberapa kelat yang dapat digunakan dalam pengobatan. Nanti saya perlihatkan gambarnya beserta struktur-strukturnya. Nah, selanjutnya kita masuk di potensial redoks. Potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberikan dan menerima elektron. Pengaruh redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Nah, kita masuk di aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada larutan dapat menurunkan tegangan permukaan. Struktur surfaktan terdiri dari dua bagian, yaitu yang bersifat hidrofilik atau polar dan lipofilik atau non-polar, sehingga dapat dikatakan surfaktan bersifat amfifilik. Aktivitas surfaktan yang mempengaruhi absorpsi obat tergantung pada yang pertama itu kadar surfaktannya, yang kedua struktur kimia surfaktannya, yang ketiga efek surfaktan terhadap membran biologis, yang keempatnya itu efek farmakologisnya surfaktan, yang kelima itu interaksi surfaktan dengan bahan pembawa atau bahan obat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.